Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana Maharani. Sini saya akan menjelaskan prinsip biolistrik pada jantung manusia dan prinsip kerja EKG. Sini saya akan menjelaskan prinsip terlebih dahulu. Prinsip jantung. Jantung merupakan sebuah organ unik yang mampu memproduksi muatan listrik. Hal ini sudah dibuktikan oleh von Kolliger pada 1855 melalui preparat yang dikenal sebagai rheoscopic frog, yaitu apabila saraf otot gastrocnemius terletak pada permukaan jantung yang sedang berdenyut, maka otot tersebut akan ikut berinteraksi sesuai dengan irama denyut jantung. Pada jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama atrium kanan dan atrium kiri, yang ketiga ventrikel kanan, dan yang keempat ventrikel kiri. Atrium punya dinding tipis yang berfungsi menerima darah. Nah, ada pada atrium kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah, dan vena superior dan inferior meneruskan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid. Selanjutnya, ke arteri pulmonal, darah oksigen akan dialirkan ke atrium melalui vena pulmonal, dan selanjutnya ke ventrikel kiri melalui katup mitral, serta dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di sini ada biolistrik jantung dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel pacu sumber tenaga listrik, yang kedua sel penghantar listrik, yang ketiga ada sel miokardium. Nah, ini ada yang sel pertama pacu, dan ini keterangan dari sel pacu. Sel pacu jantung merupakan sel-sel kecil dengan panjang kurang lebih 5-10. Sel ini mampu terus-menerus berdepolarisasi secara spontan dalam frekuensi tertentu. Frekuensi depolarisasi ditentukan oleh sifat-sifat listrik, bawaan sel, dan pengaruh neurohormon dari luar. Setiap depolarisasi spontan berperan sebagai sumber satu gelombang depolarisasi yang mengawali satu siklus utuh kontraksi dan relaksasi jantung. Jika kita merekam satu siklus listrik, depolarisasi dan repolarisasi dari sebuah sel, kita akan mendapatkan gambar listrik yang disebut potensialaksi. Terus yang kedua ada ini sel-sel listrik. Nah, ini pengantar listrik merupakan sel tipis dan panjang seperti kabel sirkus listrik. Sel-sel ini menghantar arus listrik dengan cara definisikan ke daerah-daerah jantung yang jauh. Sel penghantar listrik di ventrikel bergabung membentuk jalur listrik yang berbeda. Jalur konduksi dalam atrium lebih bervariasi. Salah satunya yang terkenal adalah serabu-rabu di puncak septum intraatrium di suatu daerah yang diberkas bak mayang, kemungkinan aktivitas cepat atrium kiri dan atrium kanan. Ini adalah yang ketiga, gambar ketiga, dan ini ada keterangannya. Jantung sel miokardium menyusun sebagai besar bagian jantung. Miokardium bertanggung jawab atas kerja berat kontraksi dan relaksasi berulang-ulang sehingga menghasilkan darah ke seluruh tubuh. Panjang sel ini 50 sampai 10.000 dan mengandung banyak sekali kontaktil, aktin, dan miosin. Bila gelombang depolarisasi mencapai sel miokardium, kalsium dilepaskan ke dalam sel menyebabkan sel berkontraksi, proses tempat kalsium berperan. Nah, di sini sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.